Ya, Bapak. Beliau juga memiliki beberapa hak ya, hak kekayaan intelektual uh, dari beberapa buku yang sudah dihasilkan. Lumayan banyak Bapak Ibu HKI-nya, dan buku ajar yang sudah pernah dihasilkan juga adalah tentang sistem informasi akuntansi dan buku monograf tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses digitalisasi UMKM Bandar Lampung. Ya, Bapak Ibu, demikian sesi perkenalan moderator. Saya langsung saja menyerahkan sesi selanjutnya kepada Ibu Melda untuk dipandu. Silakan Ibu. Apakah Baik, sudah terima hadir? kasih Ibu Ibu Dokter Pasca. Saya belum dokter, Bu. Oh, Maaf. belum ya, maaf. Diaminin aja ya, Bu. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas bantuannya tadi. Sekarang kita melanjut kepada pemaparan materi. Eh, izin bertanya, apakah Ibu Profesor Nurmala Amar udah hadir atau belum? Ibu sudah hadir ya, Profesor? Baik, Ibu Profesor. Oke, ya. Oke, baik. Saya membacakan atau saya membacakan ya, Bu ya, CV Ibu. Baik, Silahkan Ibu aja. Nurma, baik, Ibu Nurmala Ahmad. Silahkan aja. Baik, Ibu. Riwayat pendidikan S3 Akuntansi Universitas Brawijaya, S2 Akuntansi Universitas Diponegoro, dan S1 Akuntansi Universitas Erlangga. Publikasi ID-nya sudah ada di sini dari Scopus, Sinta ID, Garuda ID, sampai Scholar ID. Kemudian karya buku selama 5 tahun ini adalah membangun masa depan berkelanjutan akuntansi government dan inovasi di perguruan tinggi. Kemudian akuntansi keberlanjutan dan ekonomi bina praktek akuntansi sosial, lingkungan, dan digitalisasi dalam sektor perikanan. Baik, untuk publikasi di sini telah banyak sekali dihasilkan dan ini terbaru ya, mulai dari tahun 2024 sampai 2026. Sangat aktif sekali Ibu Nurmala Amar ini ya, terupdate semua prestasi dalam publikasi jurnal ilmiahnya. Kemudian untuk pengalaman akademisnya tahun 95 sampai dengan sekarang adalah asesor lab, asesor JJA, asesor RPL, kemudian pengembangan mutu perguruan tinggi. Maaf, saya salah baca sepertinya. Ya, betul. Penguatan maksudnya ya. Penguatan mutu perguruan tinggi, kemudian pengembangan dan peningkatan pendidikan tinggi, kemudian ketua program studi, sekretaris program studi, dan kepala laboratorium. Demikianlah pembacaan CV dari Ibu Profesor Nurmala Ahmad. Baik, kita lanjut saja ke presentasi yang pertama ya. Bagaimana Bu, Profesor? Apakah boleh Silahkan kita lanjut. Silahkan. Suara saya bisa didengar ya. dengar Ibu? Oke, Baik, silahkan. kita yang pertama dengan judul Digital Accounting System and SME Resilience, Integrating Performance and Ethical Practices for Sustainable Growth. Itu dipresentasikan oleh Ibu Dian Wulansari, Mohon SCMMAK. maaf, Bu Paskah. Untuk yang pertama ini kelompoknya Pak Raffles tadi katanya soalnya mau ada kegiatan. Pak Widi Hartawan, Imade Widi Wahartawan. Mungkin bisa didulukan. Mohon maaf, Bu Baik, Imelda. baik. Baik, Bu. Oke, diubah lagi ya, Bu. Oke, baik, Bu. Oke, kita mulai dengan Pak Widi dulu. Yang giri apa? Maaf, Pak Raffles ketuanya. Nanti yang dibacain adalah Pak Widi, begitu ya? Iya, Oke, betul Ibu. kasih Bu. Judulnya adalah Greenwashing as Corporate Fraud in Public Governance, Phenomenological Studies Through the Lens of Local Wisdom.
Silakan Pak Nanem, apakah sudah hadir di ruangan? Pak Widi. Oh, sorry, Pak Widi. Maaf, Iya. saya salah sebut lagi. Maaf, Pak Widi, silakan Pak. Baik, Ibu Imelda, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Jadi di sini saya mewakili Bapak Raffles karena beliau berhalangan tidak bisa menyampaikan untuk ide risetnya. Jadi untuk riset kami berjudul Interpreting the Dilemmas of Male Government Auditors in Long Distance Marriages. Is there a potential for fraudulent behavior? Kami terdiri dari Bapak Raffles Ginting selaku ketuanya, kemudian anggotanya ada saya sendiri, kemudian ada Bu Lucy dan Bu Khadijah. Untuk fenomena gapnya di sini ada 4 fenomena, yaitu yang pertama tekanan profesional yang tinggi. Pria yang bekerja sebagai auditor pemerintah menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan integritas keuangan instansi, di mana tuntutan pekerjaan ini sering melibatkan pengawasan terhadap anggaran, laporan keuangan, dan potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan. Tekanan ini bisa menimbulkan stres yang tinggi, terutama jika auditor itu merasa beban dan tanggung jawabnya berat dan pengawasan internalnya itu tidak cukup. Implikasi dari fenomena ini yaitu yang pertama, di mana tekanan profesional dapat membuat individu mencari pelarian atau kompensasi psikologis di luar pekerjaan. Dan yang kedua, ada kemungkinan meningkatnya resiko perilaku tidak etis jika stres dan ketidakpuasan kerja itu tinggi. Kemudian fenomena yang kedua, dinamika pernikahan jarak jauh. Karena pernikahan jarak jauh atau long distance marriage menimbulkan dilema emosional, di mana karena kurangnya komunikasi rutin dengan pasangan, kemudian rasa kesepian dan kerinduan yang berkepanjangan. Pria auditor yang jauh dari pasangan mungkin merasa kurang dukungan emosional yang mempengaruhi stabilitas mental dan moral. Implikasi dari fenomena ini yaitu yang pertama, kesepian bisa menjadi pemicu perilaku mencari kepuasan di luar batas normal, misalnya melalui afiliasi sosial atau bahkan perilaku curang di tempat kerja. Yang kedua, tekanan emosional ini dapat berinteraksi dengan tekanan profesional yang menciptakan risiko moral ganda. Fenomena yang ketiga, potensi perilaku curang. Kombinasi tekanan pekerjaan dan dilema pribadi bisa membuka celah untuk perilaku curang atau manipulatif. Secara finansial, mungkin ada godaan untuk memanfaatkan posisi auditor untuk keuntungan pribadi, dan secara etis, di mana dilema moral akibat rasa isolasi atau frustrasi emosional ini bisa menurunkan pengendalian diri. Namun di sini perlu dicatat bahwa tidak semua auditor dalam situasi ini akan melakukan kecurangan. Fenomena ini lebih bersifat potensi risiko, bukan prediksi yang pasti. Dan fenomena yang terakhir yaitu mengenai fenomena sosial dan psikologis, di mana fenomena ini mencerminkan interaksi kompleks ya, antara tekanan profesional, isolasi emosional, dan potensi risiko perilaku curang. Di mana fenomena ini juga bisa menjadi kajian penting dalam psikologi organisasi, manajemen risiko, dan studi pernikahan modern. Adapun riset gap dari ide penelitian kami yaitu yang ada 6 area. Area yang pertama, perilaku auditor dan integritas profesional. Dari yang sudah ada itu banyak penelitian membahas audit risk, fraud risk, dan kepatuhan auditor terhadap regulasi. Di mana kekurangannya di sini belum ada penelitian yang mengaitkan antara tekanan pekerjaan auditor dengan dilema pribadi, khususnya pernikahan jarak jauh atau LDM. Kemudian area yang kedua, pernikahan jarak jauh atau LDM. Di mana yang sudah ada itu studinya hanya fokus pada efek psikologis, komunikasi, dan kepuasan pernikahan. Kekurangannya masih minim penelitian yang menghubungkan dampak LDM dengan resiko perilaku curang di tempat kerja. Yang ketiga, ada area perspektif gender, di mana penelitian LDM melihat
yang sudah ada melihat pasangan secara umum, di mana studi auditor itu jarang membedakan berdasarkan gender. Jadi kekurangannya itu belum ada fokus pada male government auditor, di mana tekanan peran tradisional dan profesionalnya itu yang berbeda. Kemudian yang keempat, ada area pendekatan psikososial dalam audit, di mana yang sudah ada itu banyak literatur menekankan sistem kontrol internal, audit trail, dan kepatuhan regulasi. Kekurangannya itu masih ada kekurangan perspektif psikososial yang mempertimbangkan stres, isolasi, emosional, dan dilema moral auditor. Yang kelima ada aspek area studi kualitatif atau fenomenologis, di mana yang sudah ada itu mayoritas penelitian bersifat kuantitatif atau teoritis, yang kurangannya penelitian studi kasus atau fenomenologis yang untuk memahami dilema nyata dan pengalaman pribadi auditor. Dan area studi yang terakhir, hubungan stres dan perilaku curang, di mana teori stres kerja dan perilaku etis tersedia secara terpisah. Kekurangannya, belum ada model empiris yang mengintegrasikan tekanan LDM, stres emosional, dan potensi perilaku fraud. Adapun urgensi dari penelitian ini, yang aspek pertama dari praktis atau profesional, meningkatkan pemahaman tentang dilema auditor laki-laki dalam pernikahan jarak jauh, di mana auditor pemerintah itu menghadapi tekanan profesional dan pribadi. Penelitian ini dapat membantu institusi memahami kebutuhan dukungan psikososial dan etika bagi auditor. Aspek yang kedua yaitu etika dan integritas. Urgensinya untuk menilai potensi risiko perilaku fraud akibat tekanan pribadi, di mana tekanan emosional ini dari pernikahan jarak jauh itu bisa mempengaruhi keputusan profesional. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang faktor resiko yang mempengaruhi integritas kerja. Aspek yang ketiga ada teoritis atau akademik untuk memperkaya literatur tentang interaksi antara kehidupan pribadi dan profesional. Penelitian ini akan menambah literatur kualitatif tentang pengaruh hubungan keluarga terhadap etika kerja, khususnya dalam konteks auditor pemerintah. Aspek yang keempat ada sosial atau keluarga. Urgensinya memberikan pemahaman tentang dinamika keluarga dalam pernikahan jarak jauh. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga bagi pegawai pemerintah. Dan yang urgensi yang terakhir dari aspek kebijakan, di mana dasar pengembangan kebijakan HR dan etika profesional yang akan bisa memberikan informasi bagi instansi pemerintah dalam merancang program dukungan, kemudian ada pelatihan etika dan monitoring untuk mencegah fraud. Novelty dari ide ini yang pertama, dari segi integrasi konteks profesional dan pribadi, di mana penelitian ini menggabungkan tekanan pekerjaan sebagai auditor pemerintah dengan tekanan emosional akibat pernikahan jarak jauh untuk memahami potensi perilaku curang. Dari aspek fokus gender, di mana memfokuskan pada male government auditors yang menghadapi tekanan ganda dari tuntutan profesional dan peran tradisional sebagai pencari nafkah yang berbeda dari studi LDM umumnya. Yang ketiga dari aspek pendekatan psikososial dan etis, penelitian ini mengintegrasikan stres kerja, isolasi emosional, dan resiko perilaku fraud dalam satu perspektif psikososial etis yang jarang dilakukan penelitian sebelumnya. Dari aspek metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis atau studi kasus untuk menggali pengalaman subjektif auditor pria dalam LDM, bukan sekedar data kuantitatif atau teori umum. Dan yang terakhir, dari aspek kontribusi pencegahan fraud, di mana penelitian ini akan memberikan wawasan tentang intervensi berbasis human factor untuk pencegahan perilaku curang, bukan hanya mengandalkan kontrol internal dan regulasi. Dari research gap tadi, kemudian dari novelty yang tadi disebutkan juga, maka disusunlah 3 rumusan masalah dengan masing-masing tujuan penelitian
yang ada. Yang permasalahan masalah yang pertama itu bagaimana dilema yang dialami auditor pria dalam pernikahan jarak jauh terkait dengan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan peran pribadi. Kemudian yang kedua, bagaimana dilema LDM tersebut terkait dengan potensi perilaku tidak etis atau risiko kecurangan pada auditor pemerintah. Dan yang ketiga, bagaimana auditor pria mengelola strategi coping untuk menghadapi dilema ganda antara tekanan kerja dan tantangan emosional akibat LDM sehingga dapat menghasilkan konsep pemahaman dilema dan risiko perilaku curang. Untuk kriteria pemilihan informan ada 6. Kriteria yang pertama ada jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya ditentukan yaitu pria karena fokus penelitian adalah male government auditor. Mengapa? Karena peran gender ini dapat mempengaruhi tekanan profesional, kemudian dilema moral dalam LDM. Penelitian menargetkan pengalaman spesifik, khususnya di sini laki-laki. Kemudian yang kedua, kriteria profesi atau jabatan, di mana auditor pemerintah yang aktif bekerja di instansi pemerintahan, misalnya di BPK dan di Inspektorat Daerah. Karena alasannya di sini hanya auditor yang memiliki tanggung jawab profesional yang relevan dapat memberikan insight tentang potensi perilaku curang. Yang ketiga, ada status pernikahan, yaitu menikah dengan pasangan yang tinggal di lokasi yang berbeda. Karena LDM merupakan konteks utama penelitian, di mana hanya informan yang mengalami LDM yang dapat merefleksikan dilema emosional terkait pekerjaan dan rumah tangga. Kriteria yang keempat ada pengalaman kerja. Di sini ditentukan pengalaman minimal 3-5 tahun sebagai auditor. Disebabkan karena pengalaman yang cukup lama itu memungkinkan auditor memahami resiko, prosedur, dan dilema etis secara mendalam sehingga data akan lebih valid. Yang selanjutnya ada kriteria ketersediaan dan kesediaan berbagi. Di sini yang dicari adalah auditor yang bersedia diwawancara secara mendalam dan berbagi pengalaman pribadi. Karena data kualitatif itu memerlukan keterbukaan informan. Tanpa kesediaan ini, wawancara tidak dapat menghasilkan insight yang mendalam. Dan kriteria yang terakhir ada variasi lokasi atau tingkatan jabatan. Auditor dari berbagai daerah atau tingkat jabatan mulai dari junior sampai ke senior. Hal ini untuk memastikan perspektif penelitian itu lebih komprehensif sehingga hasilnya itu tidak bias hanya dari satu tipe pengalaman atau wilayah. Untuk desain penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hasil, di mana bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif auditor pria dalam pernikahan jarak jauh dan potensi perilaku curang. Populasi atau informan yaitu auditor pria yang bekerja di instansi pemerintah, misalnya BPK dan Inspektorat Daerah yang sedang menjalani LDM dengan minimal pengalaman kerja 3-5 tahun. Teknik pemilihan informannya itu menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk mendapatkan informan yang relevan dan memiliki pengalaman dilema profesional dan pribadi. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview, menggali pengalaman dilema dan strategi coping. Kemudian yang kedua, observasi partisipatif terbatas atau catatan lapangan yang digunakan untuk mendukung konteks perilaku dan interaksi profesional. Dan yang ketiga dengan dokumentasi, menggunakan catatan internal atau kebijakan yang relevan dengan perilaku etis auditor. Instrumen penelitiannya menggunakan panduan wawancara semi terstruktur yang berfokus pada pengalaman dilema, tekanan kerja, LDM, risiko kecurangan dan strategi coping. Teknis analisis datanya menggunakan fenomenologi hasil. Ada yang pertama ada epoxy atau bracketing. Yang kedua membaca dan memahami teks wawancara secara menyeluruh. Yang ketiga identifikasi tema esensial. Yang keempat menyusun struktur fenomena. Dan
untuk membangun konsep atau kerangka pemahaman tentang dilema auditor dalam LDM. Hasil penelitian yang diharapkan itu yang pertama ada deskripsi pengalaman dilema auditor pria dalam LDM, yang kedua pemahaman tentang potensi resiko perilaku curang, dan yang ketiga itu konsep atau kerangka fenomenologis yang menggambarkan hubungan antara dilema, tekanan kerja, LDM, dan strategi coping. Untuk time schedule-nya di sini kami merencanakan memulainya di bulan Februari, dimulai dari pengumpulan dan review artikel terbaru terkait auditor, LDM, etika, dan fraud, kemudian penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penyusunan desain penelitian, kemudian penyusunan instrumen wawancara, dan presentasi dari riset internal atau pembimbing. Kemudian di bulan Maret ada review proposal oleh profesor ahli, kemudian ada revisi proposal berdasarkan masukan dan finalisasi proposal. Di bulan April kami berencana pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi. Bulan Mei ada lanjutan pengumpulan data, transkrip wawancara, coding, data awal, dan identifikasi tema. Kemudian di bulan Juni ada analisis data dengan pendekatan fenomenologi hasil dan penyusunan draft awal artikel. Selanjutnya di bulan Juli ada review internal dari draft artikel, kemudian revisi dan penyempurnaan artikel, dan yang terakhir di bulan Agustus ada finalisasi artikel dan submission ke International Journal of Ethics and System 1 dan persiapan follow up reviewer. Oke, sekian dan terima kasih untuk pemaparan ide penelitian dari kelompok kami. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu Imelda. Baik, boleh langsung ya. Oke Pak Widi, Pak Widi itu nanti apakah akan menggali potensi fraud di dalam penelitian ini? Prof. Apakah akan menggali ada upaya untuk menggali potensi fraud? Jadi di sini kami berupaya menggali juga potensi fraud khususnya pada auditor pria, Prof, yang bekerja di. Artinya berarti ini ya dengan fenomenologi yang dimaksud kan sebenarnya mencari makna, mencari mekanisme makna dan sense of thinking dari si male auditor itu, kan itu ya. Nah, kalau kita menggunakan fenomenologi yang hasil itu kan pakai model eposite gitu kan ya. Memang sama-sama mencari nasib, tapi kayaknya kalau model-model seperti ini itu lebih cocoknya pakai interpretive phenomenological analysis. Nah, itu saya tuliskan. Sebenarnya mirip-mirip ya, hanya saja kalau kita pakai hasil itu kurang pas itu kalau kita misalnya berupaya untuk membongkar proses rasionalisasi fraud itu untuk mencari tahu bagaimana orang membenarkan perilaku yang berisiko itu. Nah, jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan. Ini saya kirimkan di chat room. Ya sebenarnya boleh-boleh saja sih, hanya saja nanti dalam proses argumentasinya bisa. Nah, sudah baca bukunya, sebentar ini, baca jurnalnya Greenhouse dan Beatle yang tahun 85 terkait dengan success of conflict between work and family roles. Mungkin itu sebenarnya bisa menjadi rujukan utama lah untuk topik ini. Nah, karena nanti untuk mencari tema-tema, berarti kan sudah harus dipikirkan tema-temanya itu apa, gitu kan ya. Nah, tema-tema yang mungkin bisa menjadi inspirasi
silahkan aja dibaca di chat room dashboard sudah tertulis itu mungkin terkait dengan apakah adanya tuntutan tadi sudah disampaikan sih, tuntutan loyalitas keluarga vs negara, kemudian siklus stream selama penugasan karena lelah, kesepian, guilty feeling dan seterusnya, gitu ya. Dari topik-topik itu nanti kalau kita sudah tahu arahnya, maka pengelompokan itu kan lebih mudah ketika ada tadi disampaikan upaya untuk bracketing tadi, itu di tahap bracketing. Saya kira itu Pak Widi, nanti tolong linknya sudah saya tulis itu dibaca aja tulisannya greenhouse dan Beetle untuk memperkuat tulisan yang ada, karena ini nanti kan pengennya akan publikasi di jurnal internasional kan. Karena Pak Widi BKK juga sudah pengalaman itu, jadi saya kira ini akan jadi baik kalau hasil itu mungkin kalau tadi pakai IPA, interpretive phenomenological analysis, mungkin agak unik gitu ya. Nah, orang belum biasa gitu. Silakan aja nanti dipikirkan. Gitu ya, Pak Widi. Terima kasih. Iya, Prof. Terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa langsung lanjut kali ya ke siapa ini? Saya waktu 7 menit ya Bu. Jadi 19.34 sudah selesai ya Bu ya. Silakan Ibu Dian Wulansari dengan judul Digital Accounting System and Semi Resilience, Integrating Performance and Ethical Practices for the Sustainable Growth. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Melda. Saya izin share screen. Mohon nanti Ibu Melda saya di reminder untuk durasi waktunya ya. Baik, jadi ini adalah rencana dari penelitian kami ya, diberi judul Digital Accounting System and SMEs Resilience Integrating Performance and Ethical Practices for Sustainable Growth. Jadi sebenarnya intinya di sini sebenarnya kami masih mempertimbangkan untuk melibatkan performance atau fokus ke etika practices saja gitu ya. Cuman sambil jalan nanti kami berproses. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan hal yang melatar belakangi kenapa kami mengambil topik tersebut gitu ya. Jadi mungkin sudah diketahui secara umum bahwa yang namanya UKM ini kan menjadi tulang punggung perekonomian dari suatu negara, jadi bukan di Indonesia saja, yang bahkan di dunia. Nah, belum lagi kalau di program di Indonesia ini Go Digital menuju ekosistem UMKM Go Digital gitu ya di 2030. Tetapi hal yang terjadi ini adalah malah pemerintah ini fokusnya adalah kepada usaha mikronya saja gitu. Jadi untuk yang skala kecil menengah UKM-nya atau SMI sini mereka dibiarkan aja gitu ya. Jadi dianggap sudah mandiri. Sedangkan tidak semua gitu ya UKM itu bisa mandiri, apalagi kalau misal mereka diberikan kemandirian untuk bisa mengadopsi akuntansi digital itu sendiri gitu ya, sampai dengan tahapan transformasi dan seterusnya. Ya, jadi ini menjadi fenomena umum yang memang mengangkat sepertinya topik ini perlu lebih digali lebih dalam seperti itu. Belum lagi terkait dengan adanya krisis etika gitu yang memang muncul berbarengan dengan adanya di era digital. Nah, sehingga ini juga pasti berdampak kepada nanti pertumbuhan dan perkembangan dari UKM itu sendiri. Nah, tujuan dari riset ini ya
Tujuannya adalah untuk menguji dan menggali secara mendalam bagaimana sistem akuntansi digital ini dapat membangun ketahanan dari UKM itu sendiri atau resilience-nya dengan praktik etik itu sebagai kondisi atau moderasi yang memang memperkuat atau memperlemah dari efektivitas resilience-nya itu. Nah, untuk fokus utamanya ini adalah di sistem akuntansi digital, kemudian di ethical practice-nya sebagai moderasi. Lalu ada integrasi dari teori yang digunakan. Nah, posisi peranan teorinya itu kalau digambarkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita menggunakan dua teori. Jadi di mana teori TOE ini atau Technological Organizational Environment ini berperan nanti melihat hubungan antara digital accounting system dengan resilience. Kemudian untuk melihat apa namanya pengaruh dari ethical practice kepada dua variabel X dan Y ini kita gunakan peran dari teori stakeholders. Nah, selanjutnya adalah mengenai pertanyaan penelitiannya, ya ini apakah penerapan dari digital accounting system ini berpengaruh positif kepada resilience, kemudian apakah etika praktis memoderasi hubungan antar keduanya, kemudian bagaimana praktik etis diimplementasikan dalam penggunaan digital accounting system di level operasional UKM, dan mengapa etika praktis ini berperan sebagai katalisator atau justru menjadi penghambat kinerja gitu ya. Karena kenapa kita di sini ada nuansa kuanti dan kuali, karena kami akan menggunakan metode mixed method ya, atau metode kombinasi. Lalu terkait dengan gap riset di sini pertama ada kesenjangan penelitian yang diidentifikasi beberapa hal. Ini pertama belum adanya studi yang melakukan pengujian etika praktis ya yang memposisikan sebagai variabel moderasi. Kemudian belum ada pendekatan juga ya terkait dengan mixed method sequential explanatory. Kemudian untuk sebarannya terkait dengan sebaran datanya nanti untuk menjadi fokus dari riset ini ya ada 5 beberapa area, dan di sini kami mengambil juga masih mempertimbangkan untuk mengambil 5 area ini apakah berdasarkan GDP atau berdasarkan dari jumlah adopsi digital accounting yang level paling tinggi gitu ya. Jadi ataupun Maaf, Bu, dari dia yang lagi ya. paling gimana Bu? 2 menit lagi, Bu. 2 menit lagi, baik. Kemudian terkait dengan gap riset, lalu ada novelty. Jadi novelty di sini kami uh, terbagi menjadi 2, jadi ada novelty yang sifatnya teoritis, metodologis. Kemudian ada kontribusi utamanya, ini untuk menghasilkan model nantinya ya, model interintegrasi yang dihasilkan berdasarkan mixed method. Kemudian terkait dengan tadi sudah saya jelaskan mengenai teori apa yang menjadi pondasi utamanya, itu TOE framework dan stakeholders theory. Lalu ini variabel penelitiannya dan masing-masing indikator pengukurannya. Lalu ini adalah hipotesisnya, jadi ada 2 hipotesis. Lalu untuk terkait dengan metodologi dan target penelitiannya, untuk metodologi penelitian, karena ini menggunakan mixed method, kita akan mengerjakan kuanti dulu baru kuali, di mana untuk integrasi ke kualinya ini kita menggunakan fenomenologi. Ya, kemudian ada populasi dan sampel. Di sini populasinya itu dari pelaku atau pengelola UKM. Jadi untuk pengelola ini mungkin bisa kategori akuntan ataupun manajer seperti itu. Kemudian untuk sampel kuantinya ini range-nya antara 150 atau 200 UKM ya per area, dan ini menggunakan purposive sampling. Kemudian terkait dengan informan kualitatifnya itu maksimal sekitar 10 orang ya untuk ke 5 area, dan dilakukan wawancara tidak terstruktur ataupun wawancara secara mendalam. Kemudian terkait dengan jadwal penelitian, ya untuk jadwal penelitian ini kami asumsikan ini sekitar 3 bulan, dan itu mulai dikerjakan sekitar setelah Lebaran, yaitu sekitar tanggal 22 Maret hingga 22 Juni, dan itu terdiri dari beberapa aktivitas.
yaitu pertama studi literatur, penyusunan konsep, pengumpulan data kuanti dan kuali, kemudian analisis data, pengkodingan, integrasi hasil, review internal, Maaf, finalisasi, waktunya dan udah habis, submit. Bu Dian. Kemudian, ya, dan Waktunya berikut sudah ini selesai. adalah ya jadwal penelitiannya yang didesain untuk 13 minggu atau kurang lebih selama 3 bulan dan PIC masing-masing dari aktivitas. Baik, terima kasih. Ini adalah outline dari penelitian kami. Saya kembalikan kepada moderator dan mohon masukannya dari Prof. Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Baik, saya Silakan langsung Ibu aja ya. Profesor. Ya. Kalau saya sih menyarankan jangan mix method dulu. Kalau misalnya ada mixnya itu untuk memperkuat penajaman hasil aja. Nah, lebih baik fokus pada kuantitatif explanatory, kemudian diperkuat terkait dengan gap-nya tadi. Ya, jadi kalau selama ini digital accounting system itu adalah mempengaruhi saja, tetapi masih jarang yang gas itu terhadap resiliensi secara komprehensif. Nah, itu perlu ada statement itu agar terlihat betul innovatif. Kemudian ethical practices kan seringkali ditempatkan sebagai nilai. Nah, dan belum diposisikan sebagai mekanisme. Nah, di sini Ibu tadi kalau dari gambar terlihat sebagai mediator ya. Mediasi ya. Moderasi. Betul. Nah, nanti boleh moderasi. Ya, silakan aja nanti mau jadi moderasi atau pakai moderator, pilih salah satu sehingga memperkuat dampak dari digital accounting system terhadap resiliensi dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, namun saya ini itu pakai stakeholder. Sebenarnya yang cocok ini ya pakai research based value atau dynamic capabilities, karena itu kaitannya dengan untuk memperkuat penggunaan digital accounting system. Nah, gitu. Dan misalnya bisa diubah, boleh tidak, tapi itu dengan antara untuk memperkuat hubungan atau menjelaskan dalam membangun yang memiliki keberlanjutan gitu. Jadi ini nanti bisa dipertimbangkan. Prof. Ya, keluar ya Profnya. Profnya keluar. Ya, jaringannya tadi bandwidth-nya low. Saya kurang clear kurang jelas tadi mendengar yang ini review yang terakhir. Iya, baik. Kita tunggu dulu ya Bu Dian. Oke, ya baik Bu. Izin, suaranya putus-putus. Izin Prof, boleh diulang? Oke. Suara Prof putus-putus. Mohon diulang Prof. Tadi silahkan saja dipertimbangkan masuk besok berikan. Dan tadi sudah saya tulis di form chat juga ya, bisa dicek terkait dengan masuk. Keluar lagi. Ya, ya. Jaringannya ya. Usahakan lagi ya. Sepertinya sudah ada catatan di kolom chat, kemudian. Iya kah? Oh. Saya kirim ya. grup.
Ya. Ya, saya rasa cukup itu Bu Dwi. Iya. Makasih Ya, banyak. oke. Soalnya saya fokus Ya, saya dengerin. kirimkan PPT Bapak Ibu jadi supaya Prof Nurmala bisa sambil baca, jadi bisa sambil Oke. Nah, memberikan masukan. Ya. iya, baik Mungkin Kak. Makasih Bu apa Dwi. ini apa jaringannya Nah, sepertinya ya. iya. Oke, Bu Dwi, apakah kita lanjut atau menunggu Prof dulu? Ya sambil nunggu Prof Nurmala mungkin dipersiapkan untuk yang selanjutnya siapa? Bu Ya. Imelda. Bu Oh ya, Lucy? silakan lanjut. Wah, ini Prof udah masuk. sudah Silakan, masuk Prof. nih. Oke, lanjutkan. Lihat hasilnya bisa ada sekitar 16 mempengaruhi performa dan mempengaruhi esensial, ethical practice mempengaruhi resiliensi gitu ya, kemudian ethical practice memoderasi pengaruh gas terhadap resiliensi, Iya. kemudian Mhm. resiliensi mempengaruhi sustainable growth, kemudian Mhm. Bentar lagi. Profnya nggak tahu ya kalau jaringannya ini ya low, unstable. Jadi dia nggak tahu kalau dia keluar masuk berarti ini profnya. Aduh. terus dia. Oke, baik, saya Izin, Prof. Apakah sudah cukup masukannya, Prof? cukup. Oke, baik, Prof. Saya lanjutkan ya, Prof. Sambil saya ganti channel. Baik, Prof. Baik. Ya, Prof. Ya, silakan lanjut Sambil berikutnya. baik, Prof. Oke, selanjutnya presentasi dari Dr. Lucy diwakili oleh Bu Yana dengan judul Silent or Expressive Phenomenological Study of Auditor's Mood and Experiences Through Gender Lens. Oh, sorry, Gender Lens. Silakan Ibu Yana, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Imelda. Mohon izin Prof. Nurmala. Saya langsung ya Bu Imelda, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya Bu? Sudah Eh, Ibu. baik, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin untuk baik, untuk rencana penelitian ini, ketuanya sesungguhnya adalah Ibu Dr. Lucy. Kebetulan karena ada uh, berhalangan begitu, jadi saya dalam hal ini mewakili beliau, diberikan amanah untuk menyampaikan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Untuk tim penelitian ini meliputi Ketua Ibu Dr. Lucy, anggota Pak Raffles Ginting, kemudian Ibu Windy Jatmika, saya sendiri Yana Ermawati, dan Pak Agustinus Winoto. Penelitian ini mengangkat tema silent or expressive phenomenological study of auditor mood and experience through a gender lens. Selanjutnya, sebagai latar belakang dari penelitian ini adalah dilatar belakangi dengan adanya fenomena gap, yaitu di mana fenomena gap terkait dengan auditor, di mana dalam kondisi ideal atau normatif profesi audit itu diketahui atau kita ketahui
seorang auditor itu dituntut untuk objektif, rasional, dan independen, kemudian mampu mengendalikan emosi dalam setiap situasi kerja, serta profesionalisme diidentikan dengan sikap netral dan juga tidak ekspresif. Eh, Kemudian, namun di dalam kondisi faktualnya, auditor ini bekerja pada umumnya dalam tekanan deadline, kemudian beban kerja tinggi, tekanan klien dan atasan, mood dan kondisi emosional, memengaruhi pengalaman kerja, selanjutnya gender, membentuk cara auditor mengekspresikan emosi dan juga menahan atau menyembunyikan perasaan. Adanya dua kondisi ini, kemudian kami membuat catatan begitu terkait kesenjangan yang ada, yaitu profesi menuntut kontrol emosi, namun auditor mengalami dinamika mood yang nyata, di mana terdapat di sini perbedaan cara silent atau ekspresif yang dipengaruhi gender. Dan juga aspek pengalaman subjektif ini belum banyak dikaji secara fenomenologis. Sehingga urgensi dari penelitian ini adalah pengalaman emosional auditor merupakan realitas subjektif yang membentuk cara mereka memaknai tekanan dan tanggung jawab profesional. Lalu pilihan untuk bersikap diam atau ekspresif merupakan konstruksi makna yang lahir dari pengalaman hidup dan konteks sosial kerja. Selanjutnya, perspektif gender memengaruhi cara auditor memahami dan mengekspresikan mood dalam praktek audit sehari-hari. Pemahaman mendalam terhadap life experience auditor masih terbatas dalam penelitian audit, dan juga kemudian pendekatan fenomenologis diperlukan untuk menggali makna, refleksi, dan kesadaran auditor atas pengalaman emosional mereka. Dan juga temuan penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman kontekstual mengenai dinamika psikologis dalam lingkungan kerja audit. Keterbaruan dari penelitian ini adalah dari aspek fokus pada pengalaman subjektif auditor atau mood, yaitu penelitian ini akan menempatkan mood auditor sebagai pengalaman hidup yang dialami secara fenomenologis, bukan sebagai variabel terukur kuantitatif. Nah, sebagai pendukung sesuai berdasarkan bukti empiris, studi audit sebelumnya lebih meneliti terkait pengaruh emosional intelligence terhadap keputusan atau sikap auditor Maaf, Liana, 2 menit secara lagi ya. kuantitatif. Oh, nggak, baik, Bu, baik. Baiklah, untuk keterbaruan yang lain terkait pendekatan fenomenologi, integrasi lensa gender dalam pengalaman emosional, perspektif ekspresi silent versus ekspresif, selanjutnya kontribusi pada literatur perilaku audit itu sendiri. Saya mungkin lanjut saja. Untuk penelitian ini, oke, mungkin desain penelitian yaitu menggunakan kualitatif fenomenologi hasil. Dan juga karakteristik desain adalah eksploratif deskriptif yang menekankan pemahaman mendalam, bukan generalisasi statistik, dan juga dalam hal ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif jika memungkinkan, dan juga catatan refleksi auditor. Dan analisis fenomenologis menggunakan langkah-langkah hasil, yaitu membaca narasi, identifikasi tema, deskripsi, esensi pengalaman, dan pemaknaan fenomena. Alur desain penelitian yaitu akan diawali dengan persiapan penelitian, dan kemudian dalam hal ini menentukan fokus fenomena mood auditor dan ekspresi silent versus ekspresif, kemudian menyiapkan panduan wawancara semi struktural, melakukan bracketing atau menanggalkan prasangka peneliti dalam hal ini. Kemudian pemilihan informan yang direncanakan menggunakan purposive sampling, yaitu direncanakan 6 auditor sesuai kriteria berdasarkan profesi, pengalaman, gender, ekspresi Ibu, emosi, udah dan selesai juga waktunya. kesediaan. Oh, Izin Bu iya. Yani. Baik. Demikian.
secara singkat time schedule-nya. Baik, saya akhiri demikian. Mohon pencerahan dan masukannya, Prof. Nurmala. Saya kembalikan kepada Bu Imelda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Yana. Silakan ke Prof. Baik, ini nanti fokus utamanya apa ya, Bu ya? Apakah nanti ngecek makna, kemudian dilema, kemudian sense of making dari auditor tentang silent juga, tentang silent yang dibandingkan dengan ekspresif dan nuansa berindividu, gitu atau gimana? Inje Prof, benar. Ataukah Dan misalnya menemukan esensi pengalaman bersama auditor terkait dengan mood dan ekspresi. Jadi kalau pengalaman bersama, makna dari masing secara individual, ataukah tadi makna bersama-sama, pengalaman bersama terkait dengan mood dan ekspresi. Karena ini nanti pendekatannya bisa berbeda. Ketika saya coba mempelajari beberapa teknik pendekatan dengan fenomenologi, itu ada tadi seperti saran kepada Pak Widi, bisa pakai interpretive phenomenological analysis. Kemudian bisa pakai phenomenology of practice. Bisa pakai transcendental fenomenologi. Nah, pendekatan yang transcendental itu salah satunya bisa menggunakan pakai tulisannya Mostakas. Nah, kalau melihat dari judul ini, nah, kayaknya sih ini kan ingin melihat konteks dan makna secara individual ya, gitu. Nah, Prof. Benar. cocoknya sama tadi dengan tadi Pak mail Widi, tadi. Prof. Nah, saya coba nanti silahkan di renungkan gitu ya. Apa masuk dari saya ini saya tuliskan di chat. Prof. Baik. Baik, apakah cukup Profesor? Prof? Bentar. Terus bentar. Nah, silakan nanti di renungan lah ya, Bu Yana ya. Siap. Baik, nanti akan kami diskusikan dengan tim, Prof. Sambil yang berikutnya presentasi, saya carikan rujukan-rujukan yang relate gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak, Prof, untuk masukannya. Baik, terima kasih, Bu Nelda. Baik, terima kasih. Ini judul baru yang ini ya, maaf, ini judul baru yang berbeda dengan yang ada di rundown ya. Teman-teman yang sekarang ini presentasi ini ya. Inggih, Prof, sepertinya ada beberapa yang berubah. Mohon maaf. Tapi untuk PPT-nya masih sama, Prof, seperti yang saya kirim. Oh, gitu. Yeah. Ini kelompoknya Bu Lucy diwakili sama Bu Yana, Prof. Oke, ya. Berikutnya. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya adalah pada Ibu Dr. Dwi Sulistiani, disilakan. Waktu 7 menit, terima Ibu. kasih. Mohon izin share screen, Prof. Nggih. Oh, ini kok tidak bisa share screen. Mungkin bisa di-share-kan untuk punya saya, Pak Tabah. Ini saya kok tidak bisa share screen. Halo, yang PPT saya, Pak Tabah. Sudah saya jadikan Ibu co-host ya. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk malam ini kami mempresentasikan ide riset kami yang berjudul Role of Gender, Age, and Tenure as Moderators of AI Adoption on Sustainability Performance in Higher Education Institution. Penelitian ini diketahui oleh saya, kemudian dengan anggota Pak Nanang Setiawan, Ibu Dr. Yona Oktiani Lestari, dan Bapak Yuwana Kusuma. Ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian untuk di sisi introduction, di sini transformasi digital ini telah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan dalam berbagai sektor ya. Nah, tentunya kita sudah tidak bisa lepas dengan AI, termasuk juga kita sebagai dosen ya. Demikian juga dengan pemanfaatan kinerja keberlanjutan atau sustainability performance. Namun kebersihan AI ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga faktor manusia. Oleh karena itu, karakteristik individu seperti gender, usia, dan masa kerja atau tenur dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan pemanfaatan teknologi. Nah, studi sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan demografis dapat memoderasi hubungan antara adopsi teknologi dan kinerja organisasi. Novelty penelitian ini terletak pada adopsi AI pada kinerja keberlanjutan yang masih dalam konteks institusi pendidikan tinggi yang masih belum banyak diteliti sebelumnya. Kemudian juga adanya faktor demografis yaitu gender, usia, dan tenur sebagai variabel moderator ya dalam penelitian ini. Nah, juga kebaruan lain terletak pada pengembangan model empiris yang menggabungkan perspektif teknologi adoption dan sustainability management ya dalam kerangka yang terintegrasi. Kemudian untuk kontribusi secara teoritis ini memperkaya literatur mengenai adopsi teknologi dan keberlanjutan dengan menunjukkan bagaimana karakteristik individu mempengaruhi efektivitas pemanfaatan AI dalam sustainability performance. Jadi dari sisi modelnya. Kemudian secara praktis ini dapat memberikan rekomendasi bagi pimpinan perguruan tinggi dalam merancang strategi implementasi AI yang lebih inklusif dan efektif ya dengan dengan perbedaan karakteristik dari pengguna. Nah, kemudian untuk kebijakan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan khususnya di sektor pendidikan ya dalam merumuskan strategi transformasi digital berbasis keberlanjutan. Nah, kemudian untuk teori yang digunakan yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UT. Ini secara eksplisit memasukkan gender dalam dan age atau umur sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor teknologi dan penggunaan sistem. Juga RBV atau Resource Based View, di mana di sini AI capability ini dapat dipandang sebagai strategic resource ya. Kemudian human capital yaitu gender diversity, age diversity, dan tenure diversity ini merupakan intangible resource ya atau sumber daya yang tak terlihat ya atau yang tidak berwujud ya. Sustainability performance ini merupakan satu bentuk competitive advantage. Ini adalah gambar modelnya, jadi ada AI, kemudian variable X, variabelnya sustainability performance dengan moderasi age, tenure, dan gender. Jadi ada 4 hipotesis di sini, hipotesis secara langsung di pertama dan hipotesis dengan 3 moderasi, itu ada di hipotesis 2, 3, dan 4. Kemudian metode ini kuantitatif dengan pendekatan survei. Kemudian untuk populasi dan sampel ini adalah dosen perguruan tinggi Indonesia yang ikut ajang UPI Metric, di mana di sini kami masukkannya ke grup WA di
grup UI Greenmatic ya. Di situ biasa ada grup ya. Kebetulan saya juga salah satu dari tim UI Greenmatic di kampus saya gitu ya. Jadi di situ ada perkumpulan atau grup gitu ya untuk tim UI Greenmatic dari di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Untuk yang Indonesia 183, tapi secara global itu ada 1.900-an gitu ya. Jadi udah banyak yang mengikuti ajang ini. Kemudian untuk operasional variabel untuk AI kami menggunakan dimensi dari Russell yaitu akses, dukungan, kebijakan, dan inklusivitas nanti untuk indikatornya. Kemudian kinerja keberlanjutan dengan dimensi sustainable, infrastruktur, renewable energy, water, waste, transportation, dan education itu merupakan dimensi yang menjadi indikator dari UI Greenmatic ya tahun 2024. Kemudian teknik analisis data nanti menggunakan SAMPLS, moderation analysis yaitu interaction effect. Untuk publikasi, insya Allah akan kami submit di International of Sustainability in Higher Education dengan publisher Emerald Kidul. Ya, jadi untuk di sini, ya baik. Itu untuk presentasi dari kami. Mohon masukannya, Prof. Nurmala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Silakan kepada Profesor Nurmala masukannya. Oke, baik. Tadi teorinya pakai resource based view. RBV, Kemudian Prof. RBV, lalu Sama UTA itu. oh, you tahu. Ya. You tahu. You tahu. Teknik Stephen model ya. TEM ya. Terus dua itu mungkin bisa ditambah satu nih. Yaitu teknologi atau organization environment. Nah, ini untuk mendasari AI sebagai capability yang menciptakan kinerja, termasuk sustainability. Nah, mungkin itu nanti bisa, jadi kombinasi dari tiga teori ini nanti bisa memperkuat tulisan ini. Kenapa Prof teknologi? Saya ini saja. Oh iya ya, ditulis di chat nggih, Prof. Teknologi. Terima kasih banyak, Prof. Terus ada lagi, Prof, masukannya? Nah, kemudian tadi untuk memperkuat ya. Ini yang perlu diperkuat betul-betul kan di chat-nya. Jadi sudah saya tulis juga tuh di chat. Untuk Budi ya, terkait dengan adopsi AI seringkali kan fokus pada niat adopsi atau usage-nya, tetapi bukan outcome sustainability performance kan belum gitu. Nah itu harus ada eksplisit itu. Kemudian masih juga belum banyak studi yang menempatkan gender, age, dan tenor sebagai moderator pada hubungan adoption terhadap sustainable performance. Nah, higher education memiliki karakteristik yang unik. Nah, ini mungkin bisa perlu tuh di state ya. Karena ada birokrasi di situ, tapi ada kebebasan akademik, stakeholdernya multi, karena ada 6 stakeholder di universitas kan, gitu ya. Sehingga perlu konteks khusus. Nah, ini perlu ada statement penting di sini. Saya kira itu perlu menjadi bagian dari kalau ujinya kan karena ini pakai kuantitatif explanatory, saya kira sudah mahir lah gitu ya. Hanya saja pesan aja kalau pakai PLSM sebenarnya ini juga bisa tidak harus PLSM ya. Ya bisa juga sebenarnya pakai hierarchy moderated operation. Mungkin itu lebih unik ya. Nah, jadi hierarchy moderated regression. Karena apa? Karena moderasi itu kan ada gender, ada age yang ada hierarkinya kan, hierarki untuk umur dikelompokkan gitu ya. Untuk gender juga antara laki perempuan, tenor mungkin juga dikelompokkan gitu. Kalau misalnya mau
kalau X rasanya harus kelompok ya, karena ini yang lainnya kan pakai kuesioner kan, betul ya? Ya, nggih. Betul pakai Kan kuesioner, pakai Prof. kuesioner kan. Nah, Nggih. gitu. Jadi kalau umur kan mungkin biar sama-sama interval kan bisa dikelompokkan nih antara sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, bisa gitu kan? Ya, ya. Nah, Pikirin, jadi kalau misalnya pakai hierarki moderated revision kan itu nggak lazim, belum lazim lah ya. Oh, nggih, Prof. Kalau Nanti coba saya pelajari, Prof. Hierarki moderated regression, nggih, Prof. saya copy ya. Nggih. Sampun, Prof? Ya, cukup gitu. Oke, terima kasih banyak, Nah, Prof. sebenarnya juga nanti itu harapannya karena ini riset yang cukup baru ya, nanti implikasinya itu harus ada implikasi strategi implementasi AI yang berbasis segmentasi SDM gitu. Kemudian bagaimana tata kelola AI di kampus, harus ada kayak gitulah nanti implikasinya. Kemudian implikasi terhadap kebijakan itu apa? Terus implikasi terhadap kurikulum itu apa, harus gitu kan? Iya. Jadi mungkin itu yang juga perlu dituliskan ya ketika pertama kali menulis bab 1 atau latar atau introduction, sehingga nanti orang begitu membaca, oh ini penting banget ya gitu. Oh iya, Prof. Itu Di introduction, nggih, Prof. Jadi kontribusinya terlihat gitu, nggih, Prof. Terlihat dulu, ini riset ini ingin memberikan kontribusi begini gitu. Nggih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini masukannya bagus banget, Prof. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut kepada Dr. Yuni Sara. Silakan Ibu. Ibu Emelda. Apakah sudah terlihat? Ada Ibu. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Prof. Nurmala selaku reviewer dan para peserta lainnya. Izin saya Yuni Sara bersama tim Bapak Indra Lukmana Putra, Ibu Anissa Novi, dan Ibu Yeni Fayani pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian kami mengenai Enhancing Economic Sustainability of West Bank through Asset Management and Valuation Evidence from Indonesia 3R Integrated Waste Management Facilities. Nah, mengapa sih topik ini penting? Seperti yang kita lihat pada slide, produk sampah Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata 1,2% per tahun berdasarkan data dari SIP SN 2022 dan KLHK 2018. Ini menjadi tren yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Menyadari hal ini, pemerintah sejak tahun 2012 telah mendorong konsep 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. TPST 3R ataupun tempat pengolahan sampah terpadu berbasis 3R menjadi infrastruktur kunci untuk mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia. Fasilitas ini tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga dapat mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Data menunjukkan bahwa timbunan sampah di Indonesia telah mencapai tingkat yang signifikan. Ini memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Yang menjadi perhatian adalah bahwa sebagian besar sampah yang berakhir masih dikelola tidak optimal. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Disinilah peran TPST 3R dan bank sampah menjadi sangat strategis dan juga di sini merupakan garis terdepan dalam mengubah limbah menjadi aset ekonomi. Nah, di sini ada kabar baiknya itu ada potensi
ekonomi yang sangat besar. Yang pertama di sini, Dana Antara telah mengalokasikan dana sekitar 91 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLSA di tiga titik strategis di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat serius. Dan kedua, di sini bank sampah telah terbukti sebagai inovasi sosial yang mampu mengubah limbah rumah tangga menjadi aset keuangan. Melalui mekanisme tabungan sampah terpilah, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendapatan tambahan, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, yang paling menarik adalah tren global investasi di sektor ini. Total aset investasi bertema solusi limbah dan ekonomi sirkular itu mencapai 377 miliar US dollar pada tahun 2025 dan naik signifikan dari 344 miliar pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak ke arah ekonomi hijau dan Indonesia di sini harus ikut serta dalam momentum ini. Dan di sini, mengapa akuntansi manajemen ini sangat penting? Dan lalu apa hubungan dengan akuntansi dan mengapa manajemen aset ini menjadi penting? Di sini akan dijawab. Dan di sini kenapa akuntansi manajemen aset memungkinkan otomatisasi pengolahan kas yang berarti efisiensi operasional nanti juga akan meningkat. Dan kedua, dengan sistem yang baik kita bisa meminimalisir kesalahan pencatatan. Ini penting karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang masih menggunakan pencatatan manual dan rawan akan human error. Dan yang ketiga, manajemen aset yang baik memungkinkan optimalisasi alokasi sumber daya, yang mana aset yang tercatat dan terkelola dengan baik akan lebih awet, lebih produktif, dan pada akhirnya akan lebih menguntungkan. Oleh karena itu, metode evaluasi kelayakan ekonomi yang kami gunakan adalah Cost Benefit Analysis atau CBA dengan indikator utama Benefit Cost Ratio atau BCR. Metode ini sudah teruji di berbagai sektor dan memungkinkan kita menilai apakah suatu proyek memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana nanti komponen aset TPS 3R ini dan klasifikasinya menurut standar akuntansi. Yang kedua, metode evaluasi apa yang tepat untuk aset TPS T3R. Yang ketiga, bagaimana evaluasi kinerja dan kelayakan ekonomi TPS T3R. Dan keempat, apakah tantangan dalam manajemen aset TPS 3R dan bagaimana rekomendasi pengolahnya. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama kami menggunakan stakeholder teori. Jadi teori ini menyatakan bahwa perusahaan ataupun organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham dan juga pengambil keputusan, pengelola aset. Dalam konteks TPST, pemangku kepentingannya adalah masyarakat, pemerintah, pengelola, dan lingkungan. Dan selanjutnya ada konsep dari 3R. Ini sendiri yaitu fasilitas pengolahan sampah masyarakat yang berprinsip reduce, reuse, dan recycle. Ada manajemen aset, akuntansi, dan value aset, dan cost benefit analysis. Dan yang selanjutnya adalah untuk metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan design sequential explanatory yang berarti kami mengumpulkan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan data kualitatif untuk menjelaskan temuan dari kuantitatif dan menggalinya secara mendalam. Dan secara spesifik, penelitian ini merupakan studi kasus pada TPST 3R di Kabupaten Malang dengan fokus 2 TPST yaitu Mulyo Agung, Sejahtera, dan Gading Kulon. Sumber data yang berasal dari data primer yaitu observasi lapangan, wawancara dengan pengelola, serta data operasional dan keuangan. Kami juga menggunakan data studi literatur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Regulasi Pemerintah. Teknik analisis yang kami gunakan di sini analisis deskriptif untuk menggambarkan komponen aset, valuasi aset dengan metode yang paling utama adalah cost benefit analysis untuk menghitung BCR guna mengevaluasi kelayakan ekonomi.
pendekatan ini memungkinkan tidak hanya menghitung angka-angka, tetapi juga memahami konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Demikian pemaparan pemaparan dari penelitian ini saya kembalikan ke moderator. Oke, saya langsung aja ya. Jadi tadi Iya, kan Prof. akan melakukan salah satunya evaluasi ya, asset Iya, valuation. Untuk konteks 3R, metode evaluasi yang dipakai ada 3 pilihan ya. iya, Ada Prof. cost approach, ada secara teori kan ada 3 pilihan ya Mbak ya. Iya, Prof. Ada cost approach, ada income approach, ada market approach gitu ya. Mm-mm. Nah, Mbak Yuni Sarah nanti akan menggunakan pendekatan yang cost approach Iya, Prof. rencananya. Akan menggunakan Rencananya. pendekatan yang cost approach. Iya, Prof. Oh iya, cost approach, Prof. Kemudian mau pakai mixed method. Iya, Prof. Gitu ya. Ini nanti yang diamati bank sampahnya ada berapa? Yang masih terdata saat ini ada 2 dari 17, Prof. Kalau misalnya bisa lebih dari 2 atau 3 lah gitu ya, itu sebenarnya bisa pakai pendekatannya di awal karena nanti mau dihitungkan coba gitu kan, apa enggak bisa dipikirkan pakai multi case study gitu, atau plus embed quantitative analysisnya itu tadi sama teknik perhitungannya tadi. Gitu. Iya, Prof. Jadi mungkin nanti yang bisa dilakukan itu kan kalau kita menggunakan multi case study dan embed, berarti membuat kerangka samplingnya, ya. Jadi mereka misalnya kalau menentukan kerangka sampling untuk jadi partisipan maksudnya. Artinya mereka sudah beroperasi berapa lama, itu kan harus ada kriteria gitu ya. Iya, Prof. Operasinya harus lebih dari 12 bulan, gitu kan ya. Kemudian ada catatan, timbangan atau material flow, karena itu kan nanti yang akan dipakai dasar untuk ngitung. Benar, ya? benar, Prof. Iya, Prof. Kemudian ada aset inti. Aset inti kalau di bank sampah itu ada timbangan, ada area sortasi, ada gudang, ada tempat untuk press, ada untuk mencacah, shredder misalnya gitu. Meskipun itu optional ya kalau itu ya. Tapi kayak gudang, area sortasi, timbangan itu kan perlu. Nah ini Benar, kalau Prof. kita bicara tadi menghitung, jadi hal kriteria inklusi seperti ini harus dipikirkan. Kemudian ada transaksi penjualan material, karena nanti kan dijual kan itu kan, akan dilihat. Nah, jumlah kasusnya itu sebenarnya bisa, tapi ya 3 atau 4 gitu boleh. Iya, Prof. Kemudian biasanya kalau bank sampah itu kan ada pengelola ya. Iya, Prof. Nah, Ada itu boleh pengelolanya. dilihat ini tipe pengelolanya komunitas kah, BUMDes kah, kan kadang juga ada UPTD ya itu ya, yang khusus mengelola bank sampah ya. Jadi ini bisa juga nanti menjadi pertimbangan untuk memilih gitulah ya, memilih case yang nanti akan menjadi tempat menjadi case yang dipakai dasar menghitung kelompok-kelompok perhitungan itu. Nah, ini adalah apa namanya masukan adalah. Tapi penting justru sebenarnya memang tadi jangan mengapa riset ini begitu penting untuk diambil. Salah satunya adalah apa tadi
menautkan assessment maturity dengan ekonomi sustainability, mengukur nilai aset dan nilai yang hilang, kan itu kan akibat tidak termanfaatkan secara optimum, menyajikan bukti empiris dari fasilitas 3R terintegrasi di Indonesia. Nah, ini bisa jadi riset besar sebenarnya, karena hasil ini kan nanti menjadi dasar. Oh, teknik hitungnya ternyata valuasi asetnya begini, sehingga mungkin bisa menjadi panduan atau pedoman begitu ke depan sebagai dalam policy brief. Jadi ini tentu ketika menetapkan tadi, karena selama ini mungkin bank sampah banyak ya, Benar. tetapi ya kan, literatur terkait dengan bank sampah banyak, yang sudah melakukan juga cukup banyak sebenarnya, tapi masih sedikit yang menautkan aset management maturity dengan ke dalam economic sustainability. Benar sekali, Nah, Prof. itu yang harusnya tertulis secara eksplisit di dalam usulan penelitian ini. Kemudian masih sedikit yang mengukur nilai aset dan nilai yang hilang akibat tadi utilisasi yang kurang optimum, ya kan? Lalu kemudian menyajikan bukti empiris dari fasilitas 3R terintegrasi di Indonesia. Nah, ini penting, makanya mungkin case-nya bisa 3, 4 gitu ya. 3 atau 4 ya, Prof ya. Gitu. Iya, Ya, Prof. akan lebih cocok, tapi mungkin itu bisa dipelajari terkait dengan akan multi case tadi. Multi case tadi ya, Prof. Gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan. Karena ini tadi sebenarnya kan endingnya itu bisa, bentuknya bisa hilirisasi yang luar biasa loh ini nanti. Iya, Prof. Kalau dikerjakan serius ya. Gitu. Iya, Prof. Nah, ini mungkin ada masukan dari saya, ada arahnya jelas ya untuk research question-nya, sehingga nanti ketika tadi mau Oke, Prof. mungkin research question ini mungkin bisa menjadi pertimbangan lah. Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas masukannya. Mohon doanya kelancaran dari Saya kira penelitian ini, cukup. Prof. Oke, Prof. Terima kasih. Bu Imelda, sepertinya sudah bisa lanjut ke kelompok terakhir, Bu Imelda. Baik, terima kasih banyak, Prof. Akhir yang judulnya apa ya? Terakhir yang saya share terakhir, Prof, yang Pak Nanang. Oh, sustainability itu ya. Bisa share screen ya, Pak Nanang? Boleh saya share screen. Sudah muncul ya? Jadi ya. Ini masih belum apa lagi proses ya? Di sini memang sinyalnya sepertinya dari tadi ini unstable gitu. Apa saya coba saya sharekan, Pak Nanang? Boleh. Oke, bentar Mungkin ya. Ibu Yuni stopkan dulu, Bu. Oh iya. Oh, Baik. Oh, karena itu. Iya. coba share lagi coba Pak Nanang.
Nah, sudah. Sudah ya? Oh ya, oke. Bisa dimulai? Sorry. Silakan. Bu Imelda, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Nirmala, Bu Dwi, dan satu lagi Bu siapa? Bu Imelda ya. Untuk malam ini mohon maaf sebelumnya karena saya terlambat dan memang untuk membuat PPT ini juga belum sampai selesai, jadi masih sederhana sekali. Ide riset ini muncul awalnya dengan memang kolaborasi dengan Bu Dwi waktu di Malang. Waktu itu kita diskusi dengan teman-teman di PT Asra Internasional. Di situ memang kita membahas tentang best practice-nya CSR, dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan salah satu best practice perusahaan besar yang memiliki program CSR yang bagus adalah PT Asra Internasional. Dari situlah akhirnya muncul ide riset ini. Riset ini ada beberapa bagian, dan untuk yang dipresentasikan sekarang ini adalah yang bagian kualitatif. Jadi di tahap awal itu kita ingin brainstorming mengenai program itu best practice. Kita fokuskan dengan program prioritas nasional khususnya dari Bapak Menteri Agama, di mana saat ini salah satu fokus studinya adalah tentang ekoteologi. Ekoteologi ini juga terkait dengan kondisi Indonesia yang kemarin mungkin salah satu isu besarnya adalah terkait banjir di 3 provinsi itu. Jadi menekankan adanya peran agama, khususnya agama Islam terkait dengan krisis lingkungan, krisis iklim gitu. Dan kemudian studi ini juga dikaitkan dengan framework makosid syariah yang memang sering dipakai dalam kajian ekonomi dan juga kajian Islam yang lain gitu. Oke, untuk jadi latar belakangnya, jadi saat ini kita lihat jadi memang banyaknya tuntutan ya keberlanjutan khususnya terkait dengan CSR, di mana kalau selama ini CSR itu kan fokusnya hanya terkait dengan ekonomi, jadi bagaimana peran perusahaan itu untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, tapi ujungnya juga kepada nilai ekonomi atau kinerja ekonomi. Kemudian dari sini maka ada tuntutan itu yang bagaimana CSR itu juga menekankan pada nilai etis, ekologis, dan spiritual. Dan konteksnya juga di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini terkait dengan ekoteologi yang memang lagi menjadi fokus dari Kementerian Agama saat ini. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi best practice. Jadi sekali lagi kita ingin mencari best practice-nya CSR yang berkelanjutan dari perspektif ekoteologi dengan menggunakan kerangka makosid syariah. Dan dalam konteks perusahaan besar di Indonesia. Untuk desainnya, untuk yang di ide riset sekarang ini kita menggunakan pendekatan kualitatif, artinya menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Dan tempatnya kita kemungkinan akan ambil dari 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama tingkatan cabang, itu nanti insya Allah akan di Malang. Tingkatan wilayah nanti insya Allah akan di Bali, dan untuk tingkatan nasional nanti di Jakarta. Kita akan kolaborasikan 3 tingkatan ini, dan kita akan mendapatkan best practice-nya dari beberapa sudut pandang tadi, dan itu akan kita kaitkan kajiannya terkait dengan ekoteologi. Kemudian kita wawancaranya itu dengan manajer, jadi manajer dari 3 tingkatan tadi. Kalau di Malang itu manajer di salah satu grup, jadi salah satu perusahaan atau cabang. Kemudian di wilayah itu nanti grup Asra yang secara luas. Jadi di Asra itu kan ada beberapa grup. Grupnya dari otomotif, dari mining, dari industri-industri yang lain. Itu akan satu grup itu terkait dengan CSR di satu wilayah, khususnya di Bali. Dan di nasional nanti terkait dengan strategi-strategi dari PT Asra Nasional terkait dengan CSR. Untuk originality-nya ini terkait dengan integrasi perspektif ekoteologi, kerangka makosid syariah dalam menganalisis CSR perusahaan. Dan hal ini masih jarang sekali digunakan dalam studi keberlanjutan di Indonesia.
dari sisi teori, maka ini akan memperluas kajian CSR dan sustainability dengan mengintegrasikan ekoteologi dan kerangka makosid syariah. Nah, ini kalau kita lihat di Astra itu menerapkan triple P strategi. Jadi ada portfolio, kemudian people dan public contribution. Portfolio ini terkait dengan memang salah satu program seperti CSR itu bisa dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Jadi kalau di satu bagian ide kami itu terkait dengan kuantitatifnya, maka CSR itu berpengaruh terhadap kinerja gitu, kinerja bisnis gitu ya. Kemudian people ini terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian public contribution ini terkait dengan komunitas, terkait dengan masyarakat. Jadi apa CSR itu bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan kontribusi terkait dengan kepada komunitas masyarakat sekitar. Ini secara detailnya seperti ini. Jadi di portofolio itu ada Astra itu fokus kepada pengurangan emisi gas rumah kaca, kemudian ada pengelolaan air dan limbah yang itu memang kita lakukan sehari-hari terkait seperti oil trap, kemudian ada juga water trap, pengelolaan air, efisiensi listrik, kemudian dan lain sebagainya ya, kemudian ketahanan modal bisnis, ada juga manajemen energi dan pengelolaan limbah padat. Jadi nggak cuma limbah cair, limbah padat seperti oli, kemudian kain majun, kemudian pat bekas, itu bagaimana pengelolaan limbahnya. Dan untuk people nanti ada keberagaman dan inklusi karyawan, ada kesehatan dan keselamatan kerja, dan keberagaman inklusi dewan. Dan untuk public contribution itu pengembangan komunitas. Di poin yang kuantitatif kami itu Y-nya itu salah satunya adalah terkait dengan pengembangan komunitas ini. Kemudian itu menjadi mediasi, dan mohon maaf, ini menjadi mediasi ya, Y-nya adalah terkait dengan ekoteologi itu. Ini adalah kerangka makosid syariah, jadi terkait dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan dengan tersier, yang itu terkait dengan mewujudkan dan memelihara. Ada 5 fokusnya, yaitu hifdzuddin, kemudian nafs, ada al-aql, al-mal, dan juga an-nasl. Jadi kerangka ini nanti kita akan satukan dengan ekoteologi tadi dan juga program best practice-nya seperti apa. Jadi ini masih ide, masih mentah itu Prof. Jadi nanti masih kita kolaborasikan atau elaborasikan di antara 3 hal ini terkait dengan penelitian ini. Baru itu sih Prof yang bisa ditulis. Nanti Bu Dwi kalau mau ada tambahan monggo. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak Nanang. Nggih. Menarik sih ini ya, tapi saya tadi mendengarkan Pak Nanang sambil menunggu terangkuman, karena tadi disampaikan uniqueness dari riset ini adalah memadukan ekoteologi sebagai normatif ground, dan yang kedua menjadikan makosid syariah sebagai framework evaluasi yang terukur, gitu ya. Kemudian yang ketiga menghasilkan indikator ukur yang bisa dipakai untuk menilai praktik CSR secara konsisten. Iya. Nah, gitu ya. Menarik, ada memasukkan ekoteologi di mana ada 5 ya. 5 integrasi makosid gitu kayaknya ya. Yang pertama al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal, sama al-din. Al-din kaitannya dengan integritas dan etika, al-mal kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, al-nasl itu kaitannya dengan perlindungan anak dan lingkungan yang sehat, al-aql pendidikan dan literasi, al-nafs terkait dengan kesehatan, keselamatan, gitu ya. Nah, ini harus jelas ya nanti ya. Tapi saya berpikir gini, kenapa Pak Nanang sudah pernah ketika mengambil riset ini sudah pernah membuat sistematik literatur reviewnya gitu, sehingga nanti penguatan terhadap riset ini tuh
nendang gitulah. Sudah pernah Iya. bikin sistematik literatur Masih review belum, yang Prof. topik ini. Masih belum, Prof. Ini baru Nah, idenya masih menurut mentah banget. saya itu bikin dulu Pak, terus dipublish. Iya. Jadi ini nanti bisa menjadi peta jalan riset Bapak terkait dengan tadi sustainability yang dikaitkan dengan teologi. Jangan dijauhin orang, Bapak harus bikin itu. Oh iya. Review untuk ini. Terserah mau misalnya mau mengkaitkan konsep DRI dengan tadi kan dari 5 kan Iya. ada 5 kan. Itu kalau disandingkan dengan misalnya gitu, atau ada nggak sih yang melakukan itu? Ada nggak sih riset-riset yang mengungkap atau menggali atau menguak konsep makosid ini dikaitkan dengan sustainability gitu. Nah itu Pak bikin dulu percaya. Nah karena kalau Bapak tiba-tiba membuat model terus nanti ada wawancara tapi ada model, kayaknya ini terlihat Bapak kayaknya masih bingung dengan apa yang akan dilakukan. Iya. Betul Prof. Betul. Ya menurut saya itu bikin dulu sistematik literatur reviewnya. Kemudian setelah itu Bapak sebenarnya dari satu punyanya si Unilever ya tadi ya. Astra. Astra. Yeah. Astra. Kalau Bapak bedah menggunakan pendekatan makosid, gimana sih? Apakah seluruh konsep atau dimensi makosid itu dilakukan di situ? Itu riset awalan yang bagus Pak. Dengan cara pendekatan apa? Content analysis itu. Lakukanlah itu dulu. Jangan yang ini saya ya. Jangan yang membuat konstruksi model dulu. Iya, Prof. Itu terlalu berat menurut saya. Lakukanlah itu dulu. Jadi SLA dulu, kemudian pakai konten analysis, tapi dibedah dengan pisau makosid sudah dilakukan dulu semua. Kalau perlu lebih dari satu hari ini Astra, besok Unilever, kan bisa jadi banyak artikel Pak. Gitu kerjasamalah dengan mahasiswa misalnya gitu Pak. Nah, kolaborasi sama mahasiswa. Kalau misalnya kalau kita bicara kesehatan lah, perusahaan food and beverage. Bedah itu sama-sama mahasiswa, tapi Bapak yang komando. Nanti pembedahnya gini loh ya, itu. Wah itu jadi peta riset yang luar biasa. Padahal Bapak sebenarnya akan menggunakan pisau makosid di dalam riset ini. Itu Pak. Ini masukan saya ya, mungkin bisa jadi pertimbangan lah. Gitu. Baru nanti ketika sudah ketemu, rupanya di Indonesia seperti ini ya, Bapak coba sambil mencermati tadi sistematik literaturnya. Nah, baru menyusun model. Itu menurut saya. Jadi dahuluilah dengan tadi pendekatan SLR dulu atau naratif review dari dengan pendekatan analysis atau Bapak membandingkan antara boleh juga sebenarnya kalau konten analysis itu kan case study juga kan, case atau konten analysis case study dengan pendekatan konten untuk perusahaan ini, untuk perusahaan ini. Begitu kalau saya ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan lah di awal, publish lah, dan nanti Bapak bisa jadikan hasil itu untuk Bapak refer di dalam riset lanjutan Bapak yang itu sudah mulai menciptakan model-modelnya, sehingga itu official nanti jadi diferensiasi Bapak di dalam menetapkan peta jalan riset itu Pak Nenang.
Ini apa Pak Nanang ini ya kayaknya tadi bilang Kelempar, sinyalnya. kelempar. Iya kayaknya. Tapi saya noted Prof. Saya Iya, ketuk iya. kelompok juga dengan Pak Anam. Oh Terima kasih gitu, banyak oh satu menarik. kelas dengan Budi. Menarik Baik, ya, baik. menarik Prof. Ini nanti bisa bikin SLR dulu untuk ini ya Iya, supaya masalah bisa dulu, lalu konten analisis atau case study berbasis ya konten betul. ya, gitu. Jadi nggak perlu bertanya pada orangnya sebenarnya, tapi Nggih, kita bertanya menggali informasi yang diterbitkan di dalam SR. nggih. Siap. Ini bedanya dengan pisau makosit. Gitu. Pak Kosit. Nggih. Wah, terima Gitu. kasih banyak ini masukannya Oke. bagus ini, Bro. Nggih, terima kasih. Sudah? Sudah habis ya? Sampun, monggo Bu email. Sudah? Nggih. Soalnya saya lagi di luar rumah, Ya. ini ngetem di pinggir dulu Nggih. Bu Imelda untuk sudah? ngetem. Monggo. Iya. Ya. Maaf tadi terputus koneksinya. Ya, enggak Lagi apa-apa Pak konektif. Nanang, sudah Iya, saya ini record. iya, 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 iya. Suaranya belum keluar Bu Imelda. Sudah terdengar suara saya, Bu? Nah, sudah. Kakak suara saya terdengar atau belum? Sudah Bu Imelda. Sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir. Terima kasih atas masukannya Profesor Nurmala. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sekalian yang mungkin belum memiliki ide, akan muncul lagi ide-ide baru. Saya kembalikan selanjutnya acaranya ke MC. Silakan Ibu Pasca. Baik, terima kasih Ibu Imelda atas waktunya sudah memandu sesi presentasi. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi presentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan presentasi ide riset kolaborasi IKSMA 2026 malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Nurmala Ahmar yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi setiap tim, kiranya menjadi bermanfaat buat setiap tim dalam menyelesaikan riset kolaborasinya. Bapak Ibu, kita masuk sesi dokumentasi terlebih dahulu dan kami ingatkan supaya Bapak Ibu mengisi link presensi yang sudah dibagikan di chat box. Ya, Bapak Ibu mohon aktifkan kameranya. Apakah Pak Operator masih ya? Ya, izin saya pandu ya, Bu. Oke, hanya satu slide ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih Pak Operator. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan kita di malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih.